Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa manit taba'ahudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Pemirsa yang kami hormati, pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pada malam hari ini saya dapat bertemu lewat live streaming TV Demak yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Demak. Alhamdulillah, saat ini kita bisa bertatap muka dan saya akan menyampaikan satu kajian, yaitu karya daripada Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Satu buku atau kitab yang berjudul Nashaihul Ibad. Kitab ini ditulis oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar, mensyarahi satu kitab yang berjudul Al-Munabbihatu alal Isti'dadi Liyaumil Ma'ad. Artinya, Al-Munabbihatu ngemotake, ngilingake alal isti'dadi cecawis, yaitu mencari bekal, menyiapkan bekal. Liyaumil ma'ad, untuk apa? Yaitu perlu untuk nggon bali besok menyang akhirat. Pemirsa TV Demak yang kami hormati, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani ini dilahirkan di Kota Serang. Kota Serang itu di Jawa Barat ya. Pada tahun 1813 Miladiah. Wafatnya pada tahun 1897 Miladiah. Jadi usia beliau ini kira-kira adalah 83 tahun sampai 84 tahun. Sungguh umur yang cukup cukup bagus ya bagi orang Indonesia. Pemirsa TV yang berbahagia, marilah kita mulai kajian kita pada malam hari ini. Saya tidak akan mungkin menghabiskan satu buku ini ya, selama 4 episode. Untuk itu maka pada saat sekarang ini saya akan mencoba untuk mengambil salah satu bab. Dan nanti apabila pada saat ini masih belum selesai, maka nanti akan kami lanjutkan untuk episode yang berikutnya. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Babur rubai. Babur rubai. Ayhada babur rubai. Utawi iki iku kitab
iku bab nerangake kang bangsa papat. Apa maksudnya? Pemirsa yang budiman. Maksudnya adalah bahwa sabda Rasulullah atau pangandikanipun para sahabat yang akan kami urai pada malam hari ini adalah mengandung 4 butir nasihat. Ya, 4 butir nasihat. Fihi sab'atun wa salasuna mau'idotan. Fihi iku tetap ing dalam rubai, artinya hadis ataupun asar ya, yang terdiri dari 4 nasihat tadi itu jumlahnya ada sab'atun wa salasuna, ada 37. Apa nih? Mau'idotan, mau'idoe atau pituture atau nasihate. Samaniatun utawi kang 8 iku akhbarun. Akhbar itu adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal baqi dan berikutnya adalah asarun, yaitu dawuh-dawuhe para sahabat. Asarun dawuh-dawuhe pangendikane para sahabat. Kita sekarang mulai pada makalah yang pertama, yaitu dawuhipun pangandikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al maqalatul ula utawi pengucap kang pertama, ruwiya dan critakake an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saking Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu sak temene Rasulullah qol iku ngendika sapa Rasulullah li Abi Dzarrin marang Abi Dzar, marang Abu Dzar Al-Ghifari, nggih menika sahabatipun Rasulullah radhiyallahu an. Abi Dzar itu namanya adalah wasmuhu Jundubu ibnu Junadah. Jadi nama aslinya itu adalah Jundub bin Junadah. Jadi kalau misalnya orang Arab itu sudah terbiasa nama-nama seperti itu, seperti saya nih namanya Abdullah, ya, Abdullah, kemudian anak saya, itu namanya adalah misalnya Muhajir, saya ini adalah Abi Muhajir, bapaknya Muhajir, yaitu Abdullah Syifa. Itu di dalam kalangan Arab itu nama-nama seperti itu adalah sudah menjadi kebiasaan atau adat. Ngendikanipun Rasulullah, ya Abu Dzarrin, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar. Kalau ada kata seperti ini, kalimah seperti ini, ya Abu Dzarrin, tidak boleh dibaca ya Abu Dzarrin, tapi Abu Dzarrin. Mengapa? Ini adalah munada mudhaf. Ya, jadi panggilan dengan mudhaf ilaih. Abu Dzarrin. Jadi harus dinasabkan. Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, jaddidis safinata fa innal bahra amikun. Jadid nganyar no siro, perbaruilah ya. As-safinata ing perahu, fa innal bahra mongko sak temene segara iku amikun ya. Kata-kata seperti ini adalah kata-kata kiasan ya. Jadi persiaplah kamu perahu. Jadi kalau yang lubang-lubang itu diperbaiki untuk apa? Karena untuk perjalanan jauh, yaitu lewat di air, di lautan, di mana lautan itu adalah amikun, sangat dalam. Jadi betul-betul harus disiapkan, jangan sampai kita
tenggelam di dalam lautan. Imam Nawawi itu mensarahi ini, ay ahsin niyata fi kulli ma ta'ti wa tadaru liyahsulalakal ajru wan najatu min adabillahi ta'ala. Maksudnya adalah ahsin, gawe bagus sira, bagus ana sira, anniyata ing niatmu, fi kulli ma ta'ti ing dalem saben-saben barang kang lakoni sira, wa tadaru lan tinggal sira. Ya. Jadi kita sebagai hamba Allah itu kan diperintahkan untuk bertakwa, yaitu melaksanakan apa yang diperintahkan, dan kita diperintahkan juga untuk menjauhi ya, larangannya. Nah, di dalam melaksanakan itu semua, ya, hendaknya kita dianjurkan, diperintahkan untuk apa? Untuk memperbaiki niat kita. Fi kulli ma ta'ti, barang kang lakoni sira, wa tadaru lan tinggal sira. Jadi kalau kita tidak mau minum minuman keras, ya, itu bukan karena takut itu karo bahaya minuman keras nanti kita mabuk, bukan. Tapi karena apa? Karena Allah niat kita. Ya. Jadi kita mendapatkan pahala. Ya. Kita sebenarnya sholat, ya, tarawih misalnya, ya kita niatkan niat kita yang baik, ya, yaitu niat tarawih lillahi ta'ala. Innamal a'malu bin niat. Segala amal perbuatan itu tergantung daripada niat kita sekalian. Ya. Mengapa niat kita harus kita perbaiki? Selanjutnya Syekh Nawawi mengatakan liyah sula lakal ajru wan najatu min adabil billah. Gitu. Liyah sula supaya hasil laka kedue sira, ya basa santri, laka kedue sira apa? Nah, jadi fi'il yahsula, ya. Yahsula jadi apa jenenge? Nasab karena ada lam ini, ya. Liyahsula lakal ajru, pahala, wan najatu, lan selamat. Selamat dari apa? Min ada billahi ta'ala, dari siksanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dimaksud ya jaddidis safinata, ya, itu adalah kita disuruh untuk memperbaiki niat kita setiap saat kita melaksanakan maupun kita meninggalkan larangan-larangan Allah, agar hasil kita mendapatkan pahala dan kita selamat dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa TV Demak yang kami hormati, selanjutnya di dalam kitab ini wa katabal Imamu Umar Al-Faruq ila Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhuma. Wa kataba artinya mengirim surat. Sopo Al-Imam Umar Al-Faruq, Imam Umar Faruq, ila Abi Musa marang Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhuma. Isi suratnya bagaimana? Man khalusat niyatuhu kafahullahu ma bainahu wa bainan nas. Subhanallah. Man khalusat, sing sapa wonge bersih, apa niate wong
kafahullahu. Mongko nyukupi ing man sapa Allah. Nyukupi ma bainahu ing dalam antarane barang, antarane man, barang kang dalam antarane man wa bainan nas lan antarane menungso. Ya. Jadi semua memang harus diniati dengan jernih. Seperti saya ya, ngaji di malam hari ini. Kita harus niati ikhlas lillahi ta'ala. Dan saudara-saudara sekalian yang bertugas di sini untuk merekam, ya, yang malam-malam seharusnya saudara ini harus tidur di rumah ya, setelah tadarus tarawih, ya, harus di sini ya, merekam, nunggu sampai nanti jam 9 lebih. Kalau itu diniatkan lillahi ta'ala, bersih, khalusat niyatuhu, Allah akan mencukupi ya, sesuatu di antara orang tersebut dan di antara banyak manusia. Selanjutnya, wa kataba Salim bin Abdullah bin Umar al-Khattab ila Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhum. Juga Salim bin Abdullah bin Umar Khattab kirim surat kepada Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhum. Suratnya bagaimana bunyinya? I'lam ya Umar. I'lam ya Umar. Anna aunallahi lil abdi bi qadri niyatihi. Faman khalusat niyatuhu tamma aunullahi lahu. Wa man naqasat niyatuhu naqasa anhu aunullahi bi qadri dzalik. Jadi suratnya bunyi begini. Ya Umar, wahai Umar, Umar Abdul Aziz ya. Anna awanallah, sesungguhnya sak temene pitulunge Allah lil abdi marang kapulo. Ya, jadi pertolongan Allah kepada hambanya itu dihitung dari biqadri niyatihi. Ya, dengan qadar niatnya hamba tadi. Ya, jadi tergantung dari niat. Allah akan tahu niat dari seseorang. Karena Allah Maha mengawasi, raqib. Innallaha ala kulli syai'in raqiba. Allah itu terhadap sesuatu itu mengawasi gerak-gerik hambanya. Jadi niatnya bagaimana Allah akan mengerti. Makanya pertolongan juga diukur dengan niat kita. Ya. Selanjutnya, faman khalusat niyatuhu, sing sapane wong khalusat kang bersih apa niyatuhu, niate wong tamma aunullahi, mongko sempurna apa pitulunge Allah Ta'ala. Jadi kalau niat kita bersih, Allah akan memberi pertolongan secara total. Okay. Wa man naqasat niyatuhu, apabila berkurang apa niate wong, naqasa mongko kurang anhu saking wong apa aunullahi pitulunge Allah. Biqadri dzalika, kelawan kira-kirane mengkono-mengkono kurang. Jadi ternyata amal-amal kita itu ya bisa fluktuatif, ya, bisa naik turun. Tergantung daripada apa? Niat kita. Ya, biqadri niyatihi, ya, dengan qadar niatnya hamba. Tadi saya ulang. Jadi apabila bersih niatnya, Allah akan memberi total ya, pertolongannya. Apabila berkurang niatnya, maka Allah juga akan memberi dengan sekedar niat ya, yang ada pada hambanya. Ya. Itu yang pertama. Jadi kan saya katakan rubai. Ya. Jadi hadis ini adalah memuat empat tausiah atau empat mauidhah
Ya, 4 mau'idhah. Nah, ini yang pertama tadi, jaddidis safinata fa innal bahra amikun. Kemudian yang kedua, masih dalam hadis tadi, wa khudiz zada kamilan fa innas safara fil akhirati baidun. Wa khud, ambillah, jupu sira, ngalapo sira, nang pondok, nyekel sira, azada, ing bekal sangu. Ambil sangu jangan setengah-setengah, kamilan. Ya, hale sempurna. Jadi kalau kita mencari bekal, akan membawa bekal yang total, yang sempurna. Mengapa? Fa innas safaro, mongko sak temene lelungan. Artinya lelungan ini fil akhirah, yang dalam akhirat. Kita untuk menuju ke akhirat itu baidun, jauh, fi ghayatit ta'ab, ing dalam katoke payah, ya. Dikatakan berliku-liku, terjal, naik tempat sempit, ya. Banyak satu halangan-halangan yang merintang, ya, pada kita. Makanya diperintahkan supaya kita mencari bekal yang sempurna. Oh gitu. Khudiz zada kamilan. Ya, ngalapo sira ing sangu kamilan, halis sempurna. Ya. Karena perjalanan kita adalah masih jauh, ya, untuk menuju akhirat. Sebab orang hidup itu tidak mati itu selesai. Di dalam Islam bahwa namanya kehidupan itu adalah di dunia dan di akhirat. Di akhirat nanti kita menghadapi berliku-liku. Ada lewat sirotol mustaqim, nah, ada teraju, ya, yaitu ditimbang amalnya baik dan jelek, nanti dikasih kitab catatan-catatan kita, ya, nanti diberikan kita tangan kanan atau kiri, ya. Itu masih jauh yang bisa kita nanti akan kesulitan apabila kita tidak siap-siap mencari bekal saat ini. Karena di dunia itu adalah ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia itu ladang daripada akhirat. Jadi kita nanam dulu di dunia sebanyak-banyaknya. Besok di akhirat akan memperoleh hasil tanaman kita. Itu. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa khaffifil himla, ya. Wa khaffifil himla. Khaffif itu artinya ngentrengno sira. Al himla ing gawan. Ya. Ya, bawaan. Ya. Beban, ya. Ya. Nah, cara panjenengan arep tindak ning gunung ngene nggo ransel. Aja kabotan. Kemplah mlakumu ku tiyak-tiyak. Gitu. Jadi sing enteng wae. Nggih. Aja abot-abot. Itu. Wa khaffifil qimlah. Ngentengno sira al-qimlah ing gaweanmu. Jangan berat-berat. Nah, zaman saiki wah, ndak usah bawa barang banyak-banyak, bawa ATM. Lah nek listrike mati, listrike mati ora iso njupuk ATM. Jadi bikasil hak, ya, kata al-khimla dikasrohkan haknya him, hak al-khimla artinya ay mahmulaka minat dunia, gawanmu saking dunya. Artinya ganjaranmu ki lho, ya. Hasil ibadahmu kuwi nang donya mbok gawonen sehingga ngentengke karo seliramu. Aja malah, ya, membebani satu hal-hal yang melanggar pada aturan-aturan Allah sehingga menjadi beban kita. Mengapa kita disuruh untuk memperingan beban? Nah, ini dikatakan fa innal
aqobata kaudun. Ya. Mongko setuhune munggah dalan sempit ing dalem gunung. Aqobah itu artinya ngono. Ya. Munggah dalan sempit ing dalem gunung kaudun iku angel. Ya. Iya, coba panjenengan kalau membaca berita-berita di media cetak ataupun di TV itu, kan banyak orang yang main ya, di gunung, kemudian dia itu tidak bisa kembali karena jatuh ke jurang. Ya, banyak tahu itu, ya. Orang yang suka ya, perjalanan di gunung-gunung itu kan banyak. Gitu. Jadi ibarat kita untuk mencapai hari akhirat itu ibaratnya adalah seperti kita naik jalan lorong yang sempit. Ya. Kaudun itu angel. Ya. Fa'innal aqobata kaudun. Kata kaudun bifatil kaf. Kaudun wa dhamil hamzah ditumahkan zam. Kaudun. Maksudnya apa? Ai inna tulu'a aqobatil jabali sokbun. Maksudnya setune munggah dalan sempit gunung iku sokbun angel. Nah maksudnya gimana? Maka ini dijelaskan fa inna umurul akhirati syabihun bil bahril amik. Ya. Maka sak temene setuhune pira-pira perkara akhirat iku syabihatun diserupakake nggih bil bahari kelawan segara al amik kang jero. Jadi akhirat itu ibaratnya adalah lautan yang dalam. Wa bis safaril bait lan kelawan lunga kang adoh. Ya, kita harus lalui. Coba gambarkan jauh kita meninggal dunia, ya. Padahal di alam kubur itu ada apa? Ada siksa, ya. Dan ada kenikmatan. Yang namanya kiamat itu adalah misteri. Artinya kita tidak tahu, memang dirahasiakan. Kapan nanti kiamat? Itu waktunya tidak tahu kita. Atau berjuta-juta tahun lagi. Kalau misalnya amal kita itu kok buruk, kemudian di kuburan itu kita mendapatkan seksa terus, koyo apa rasane? Ya, kita bisa gambarkan seperti apa rasanya. Berjuta-juta tahun diseksa di alam kubur. Jadi di sini digambarkan wabis safaril bait, yaitu lunga kang adoh. Wabil akobati lan digambarkan akhirat itu dalan sempit. Lah kok sempit ki? Dalan sempit kang angel likasrotil ahwal krana akeh pira-pira pekeo. Kok wis contone apa? Lah ning alam kubur wae panjenengan harus bisa menjawab marabbuka. Lho nak, jawaban itu mudah. Ada anak yang bilang, "Alah Pak, rasa susah Pak. Besok tak kei salon ning jero kubur, kok tak tuturi lewat njaba, tak kei mic." "Pak, ayo marabbuka. Allahu Rabbi." Nah, ada yang bilang begitu, "Enak Pak, tak tuturi." Tidak semudah itu. Ini kaitannya dengan amal perbuatan. Jadi kalau amal perbuatan jelek walaupun sudah dihafalkan ya tidak bisa menjawab. Kita sudah gemetar semuanya menghadapi malaikat. Ini yang kita harus tahu. Dan itu kalau kita tidak bisa menjawab, dipukul karo malaikat. "Waman nabi juga, siapa nabimu?" Tidak bisa menjawab. "Wama kita buka apa kita mau?" Tidak bisa menjawab. Padahal itu baru di mana? Di alam kubur. Ya, itu baru di alam kubur. Nanti setelah alam kubur itu ada yaumul ba'ats. Kita dibangkitkan semuanya. Loh, jadi masih jauh. Makanya betul tadi baidun. Fa innas safara baidun.
Saat setemene akhirat itu baitun, jauh. Ya. Kemudian pemirsa yang budiman, yang keempat ini ya, wa ahlisil amal. Fa innan nakida basirun. Ya. Wa ahlisil amala fa innal nakida basirun. Akhlis ikhlaso sira al amal ing amal ibadahmu. Dadi nak ngamal ki sing ikhlas ya. Fa innan nakida sak temene zat kang nyelidiki ilmu tabiro tegese zat kang ngitung-ngitung kang milang-milang al mumayyiza kang bedakake bainal hasan wal qabih, sing bedakake antara barang sing apik lan sing elek. Wa wallahu taala utawi nakit sing nyelidiki ya Allah taala iku basirun mirsani melihat ngudanen nih mengetahui apa yang menjadi niat daripada hambanya di dalam hatinya. Muttaliun tegese melihat, ningali, au muraqibun tegese ngawasi, nginjen li jami'il ahwali marang sekabehane pira-pira tingkah. Itu yang keempat ya. Jadi kita ya, diperintahkan untuk memurnikan amal ibadah kita, niat yang ikhlas ya. Karena perbuatan kita itu dibersani oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya qala Abu Sulaiman Ad-Darani. Ya. Ini kecepatan enggak nih saya? Enggak ya? Cukup ya? Cukup. Jadi ini tolong dikoreksi ya. Nanti kita dievaluasi terlalu cepat atau tidak. Nah, menurut saya sepertinya ya cukup ya. Tapi kadang-kadang perasaan orang tuh berbeda-beda ya. Kita lanjutkan. Qala ngendika sapa Abu Sulaiman Ad-Darani. Ya, Abu Sulaiman, Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani ngendika. Ya. Tuba. Ya. Tuba. Bejo banget. Liman kedue wong. Dobat kang bagus. Lahu kedue man apa khutwatun wahidatun. Jangkah kang siji fi umrihi ing dalem umure man la yuridu biha illallah taala kang ora ngarepake sapa man biha kelawan jangkah khutwah illallah taala kejaba mung krana Allah taala. Luar biasa ya Abu Sulaiman. Jadi bejo kemayangan wong sing setiap langkahnya di dunia ini sepanjang umurnya adalah karena Allah. Ya memang harus begitu. Kita cinta kepada seorang, kita benci kepada orang adalah karena Allah. Kita mengerjakan sesuatu adalah karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Jadi sholat kita, ibadah kita, hidup kita, mati kita itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa apa-apa ya. Makanya kita hendaklah ikhlas di dalam beramal. Ikhlas untuk siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena seseorang. Ya, pangandikanipun Abu Sulaiman ini ya, wa ma'khaduhu gon pengalape dawuh dasarnya adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam li Muadzin, yaitu pangandikanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marang Muad.
yang ngendikanipun Kanjeng Nabi akhlisil amala yudzika minhul qalil. Akhlisil amala yudzika minhul qalil. Akhlis ikhlasno sira al amal ing amalmu, ing amal perbuatan ibadah, yudzika mongko nyukupi ing sira minhu saking amal apa al qalil, amal sing sithik. Jadi amal kalau ini kita urai tersendiri, ini jadi bahasan tersendiri, ya. Untuk amal sedikit ikhlas, amal banyak tidak ikhlas, itu apik endi, gitu. Itu dibahas sendiri di dalam kitab Irsyadul Ibad, itu ada bahasan-bahasan sendiri. Kalau amal separuh-separuh misalnya, siji krana manusa, siji krana Allah, iki piye? Itu ada bahasan tersendiri, kalau perlu nanti kita bahas tersendiri, ya. Jadi di sini walaupun kita beramal itu sedikit, ya, itu bisa mencukupimu, ya, bisa sebagai bekalmu untuk perjalanan yang jauh, yaitu di akhirat. Wong sing jenenge amal sithik wae, ya, itu mencukupi, apalagi amal banyak yang ikhlas. Saya kira itu lebih, ya, daripada mencukupi kita untuk bekal kita menuju jalan yang terjal, yang jauh, yaitu ke akhirat atau ke alam baka. TV, pemirsa TV Demak yang kami hormati, ini jam 9 kurang 10 menit, ya. Ini kalau kita lanjutkan nanti kira-kira lewat tidak ini, ya, kalau biar ini tidak putus, ya, putus dari pembahasan kita, ini kami akhiri sekian dulu dan nanti kita lanjutkan untuk episode berikutnya. Saya kapan? Besok hari Ahad, ya, Ahad. Okay. Jadi ini sudah ada 45 menit kok, ya, hampir 1 jam. Jadi ini kalau sebab ini kalau kita bicarakan nanti lebih dari 1 jam. Jadi nanti biar tidak terputus, ya. Jadi makhot daripada pengendikanipun Sulaiman Daroni ini adalah ini sabda Rasulullah SAW kepada Mu'ad, akhlisil amala yudzika minhul qalil. Dan yang kedua besok adalah syair. Fardun 'alan nasi ayyatubu lakinna tarkad dunubi aujabu wasabru finna ibadi so'bu lakinna fautas sawabi as'abu wadahru fi sarfi ajibu lakinna ghaflatan nasi ajabu wa kullu ma qad yaji qaribu lakinnal mauta min dzaka aqrabu. Sebab kalau kita bahas syair ini aja ini makan waktu yang lama. Sebab ini perlu penjelasan. Ya, saya kira itu yang dapat kami sampaikan pada episode yang pertama ini, ya. Semoga bermanfaat untuk diri saya pribadi dan kita sekalian. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdaz zakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukaf mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna bi as-salawat min jamil khairatil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma ahlil qutri unsa wa dakar. Rabbana dzulamna anfusana wa in taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.